Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu konsep gaya seni baru lagi, yaitu adalah skala makroskopis, yaitu adalah suatu skala yang bisa kita lihat secara langsung dengan menggunakan mata kepala kita sendiri. Nah, kenapa kemudian mempelajari tentang konsep gaya seni ini kemudian menjadi penting? Ya misalnya gitu kan, kita sebagai seorang kreator AI, kita pengen bikin suatu iklan, kita pengen bikin film 3D animasi segala macam dan seterusnya lah, bikin konten. Nah, mempelajari tentang konsep yang makroskopis atau sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri itu menjadi penting. Misalnya contohnya, lu mau bikin iklan. Oh, iklan apa sih? Iklan botol minuman kayak begini. Kalau lu cuma bikin shot begitu doang, akan menjadi ya biasa aja gitu kan. Coba bayangin kalau misalnya lu iklan minuman kayak begini gitu, terus tiba-tiba botolnya berubah jadi gede banget gitu kan. Nah, sekarang kan kita bisa ngelakuin apa kan aja kan dengan AI kan. Makanya kemudian ini gua kasih konsep atau ide tentang skala makroskopik ini yang bisa dilihat gitu kan, dan subturunannya lagi. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih kreatif gitu. Jadi karyanya tuh nggak monoton begitu aja, bosen orang lihat. Jadi ini nanti gua kasih lihat gitu, prompt-promptnya semua nanti gua akan kasih lihat di video kali ini ya. So yang penasaran bentuknya kayak gimana? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa di sini ini udah gue siapin materinya, nanti kita bisa ikutin. Ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI, di mana di sini gue ngajarin teman-teman untuk bisa utilizing AI secara penuh ya. Siaran 7.500 per sama 3.600 gambar ya. Kalau teman-teman tertarik nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Bisa dipakai untuk kebutuhan advertising, content creations macam-macam, terserah lah. Di situ ada semua lengkap. Nanti cek aja yang link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, jadi video sebelumnya itu gue udah ngebahas tentang masalah skala ya atau scale. Jadi gimana caranya kita bisa ngegenerate gambar untuk setiap scale ukuran gitu ya. Gue ambil dari mulai atomic scale sampai planetary scale, yang galaksi sampai alam semesta. Gede banget gitu kan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang belum nonton aja dulu video gue sebelumnya ya. Nah, ini turunannya dari skala makroskopis. Kalau kita turunin ke bawah lagi itu akan banyak variasinya lagi. Nah, oke ya, gue langsung aja masuk ke sini ya. Jadi ini skala makroskopik atau makroskopis susah banget. Ada mengacu pada ukuran fenomena yang dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa memperlakukan alat bantu seperti mikroskop dan seterusnya. Skala ini mencakup objek dan struktur yang cukup besar untuk diamati secara langsung oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalnya kayak gini, orang, mobil, gedung, segala macam itu semua itu adalah skala makroskopis namanya, atau sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita secara langsung kayak gitu, nggak perlu bantuan alat-alat tertentu. Itu disebut dengan skala makroskopis. Misalnya ya, studi kasusnya kayak apa sih gitu kan. Misalnya ya, kita mau bikin dari turunan makroskopis ini, turunannya adalah skala miniatur gitu. Nah, misalnya kita bisa juga bikin suatu iklan atau film animasi yang skalanya dan skala miniatur, kayak bentuknya kayak gini gitu, bentukannya ala-ala mainan segala macam kayak begitu. Atau skala miniatur kayak misalnya castle kayak begini yang kita bikin versi miniatur, atau kita bikin iklan gitu kan yang versinya miniatur segala macam, itu bisa. Jadi versi yang kecil-kecil segala macam. Nah, tujuannya apa kalau misalnya kayak gitu? Ya tujuannya adalah biasanya sesuatu yang lebih kecil dilihat sama orang, sama manusia, itu biasanya orang tuh biasanya jadi lebih suka dan lebih relate. Misalnya contohnya lu mau bikin kayak beginian gitu kan. Mau bikin botol minum, cerita tentang botol minum gitu kan, atau ya mau bikin iklan botol minum. Kalau lu bikin ukurannya scale ini jauh lebih kecil banget segini, yang ukurannya adalah skala miniatur, itu biasanya orang menjadi lebih suka gitu kan. Oh, apa namanya? Orang tuh jadi lebih relate. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya ukuran itu biasanya mendominasi, sama psikologi manusia juga begitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat seseorang yang ukurannya badannya lebih gede lah segala macam, itu biasanya kita terdominasi. Tapi kalau ukuran badan kita lebih gede daripada dia, biasanya gitu kan, kita lebih mendominasi, kita lebih pede kayak gitu. Makanya kalau lu bikin ukurannya lebih kecil dalam suatu objek, biasanya orang itu jadi lebih relatable dan juga lebih ya mendominasi gitu. Jadi lebih tertarik sama objek yang mau kita representasikan. Itu sebenarnya psikologi human manusia ya itu. Jadi kalau misalnya lo mau bikin objek, mau bikin iklan, mau bikin film segala macam, ya mungkin skala miniatur ini bisa jadi salah satu bagian dari proses kreatif kita untuk bisa bikinnya tadi animasi, advertising dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh-contohnya, misalnya ini yang castle, terus ini juga mainan mania. Ini apa sih, stasiun ya, stasiun kereta segala macam, orang lagi mau naik kereta segala macam. Ini juga bisanya ada apa, miniatur of small garden ya, garden apa ya, taman gitu kan. Kayak begini ya, di sini ada
bunga-bunga segala macam kayak begini-begini ya. Ini bisa juga dijual, ini kan kayak bentuk yang ala-ala mainan buat anak-anak kecil juga bisa nih kayak begini gitu kan. Jadi ini ya, skala miniatur. Habis itu berikutnya ini ya, mungkin bisa di-pause dan baca sini. Skala miniatur mengacu pada objek yang diperkecil yang jauh lebih kecil dari ukuran aslinya, tapi masih cukup besar untuk bisa lihat mata telanjang. Biasanya objek dalam skala ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari benar-benar normal, tapi tetap mempertahankan proporsi dan bentuk aslinya. Itu ya, ini kayak gini miniatur scale. Mungkin nanti gua akan bikin lagi versi turunannya lagi dari miniatur scale ya. Tujuannya apa ya, nanti gua kasih lihat yang tadi gue ceritain gitu kan, kenapa objek-objek yang miniatur tuh orang jadi jauh lebih suka gitu ya. Itu kayak gitulah ya. Nah, habis itu berikutnya juga di sini ada yang namanya skala normal atau normal scale. Mungkin ini gua nggak perlu jelasin secara detail lah. Ini normal scale ya udah, skala normal sesuatu hal yang ukurannya tuh sama kayak kita gitu kan, entah orang lah, pohonan gitu kan, terus ini juga taman segala macam orang ya, ini skala ukuran yang normal gitu ya. Habis itu skala yang besar atau large scale, terus sesuatu yang gede, tinggi, gede gitu kan, besar. Nah, misalnya kayak ini gedung kayak gini kan, ini kan sesuatu yang besar ukurannya kan kayak gini. Ini kalau misalnya kita mau generate gambar kayak begini bisa masukin promptnya kayak gini, a giant modern skyscraper towering over a busty city. Lo bisa juga bikin balik lagi gitu kan, lo bisa bermain-main di arah-arah skala kayak begini, bikin botol minumnya jadi segede gedung gitu kan bisa juga, atau bikin iklan minuman gitu kan, boba jadi segede gedung kan bisa kan. Jadi kayak gitu-gitu kan, jadi lo tergantung lo aja menggunakan konsep ini dan seberapa kreatif lu aja, dan gak gabung-gabungin atau mixing konsep ini. Ini juga massive outdoor sculpture, ini juga sculpture atau ya apa sih sculpture bahasa Indonesianya? Ya pokoknya gitulah, sculpture lah gitu ya. Gue kalau ngarin bahasa gue kadang-kadang mandek gitu. Jadi itu ya, ini sculpture gitu kan. Nah kayak gini, ini sculpture yang bentuknya gede gitu. Nah ini juga terus habis itu ini ukurannya stadium gitu. Stadium filled with the cheering spectator. Nah ini jadi ukurannya large scale atau gede banget, masif lah kayak begini ya. Jadi ini giant gitu. Ini ya giant. Pokoknya ukurannya gede banget ukurannya gitu. Nah ini ya. Jadi beberapa objek-objek kita juga bisa mainin yang arah-arah sini gitu kan, seukuran-ukuran kayak gini. Lalu ada juga yang namanya giant scale. Nah ini lebih gede lagi gitu kan dibandingin sama large scale. Kalau large scale masih mungkin ukurannya tuh kayak ya gedung segede gini. Kalau large scale, kalau giant scale itu lebih gede lagi gitu kan daripada itu tadi. Misalnya tadi ini gedungnya itu kan, gedungnya mungkin seukuran segininya. Nah ininya dia masih lebih tinggi dan gede lagi dari gedung-gedungnya itu. Nah ini ya, terus habis itu misalnya ada bridges gitu kan, atau apa, aduh bahasa Indonesianya apa ya, bridge apa kan ya, jembatan penyeberangan lah gitu ya. Apa sih ya gitu, jembatan, bridge, jembatan lah gitu kan. Jadi bridges gitu kan kayak gini. Itu juga sesuatu hal yang giant scale, ukuran gede banget gitu kan. Ini kan kelihatan ya di sini ada gunung-gunungnya. Nah ini jembatannya yang gede banget ukurannya. Habis itu berikutnya di sini juga ada massive oversized tree in the middle of the forest. Jadi ini ukuran pohonnya segini dan dia ini ukuran segini. Ini juga bisa kita bikin atau mainin ala-ala segini. Balik lagi, lu kalau misalnya mau bikin suatu objek atau suatu brand lebih dominan gitu kan, misalnya iklan apa sih yang balik lagi misalnya botol minuman ini lu mau bikin, ini ada botol minuman yang bisa ngebuat lu jadi lebih kuat gitu kan, misalnya segala macam, atau obat-obat penguat biar kita lebih kuat, protein segala macam. Ini lu bisa lu gedein sampai gede banget gitu kan, sampai ukuran large scale kayak begitu. Sorry. Sampai ukuran giant scale juga bisa juga gitu, tergantung kita aja proses kreatifnya atau fittingnya itu mau seberapa gede gitu, mau seberapa fit kayak gitu. Jadi itu sih ini. Nah ini biasanya dipakai ya kebutuhan-kebutuhannya tadi kan. Kalau miniatur scale udah gue jelasin, normal scale biasanya ya udah kayak gitu. Kalau skala besar ini ukurannya untuk bisa bikin gedung lah, stadion kayak begini, atau mau bikin ya plane, airport gitu kan. Nah itu juga mau biasanya bikinnya ukurannya skalanya segini. Terus juga kalau misalnya ini yang skala giant, ini biasanya kalau kita mau bercerita tentang monster kayak misalnya Godzilla, ini ada monster kayak begini, kayak gitu. Ada bridges kayak begini ya kan, jembatan segala macam yang gede banget, ada pohonan yang di hutan segala macam kayak begini, atau pokoknya sesuatu yang raksasa gede banget gitu. Itu bisa juga pakai yang kayak gini. Itu beberapa use case-nya. Ya mungkin itu aja sih. Ya itu tadi ada prompt juga ya gue kasih, nanti mungkin bisa di post baca sendiri dah di promptnya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini, yang
mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini ada salah satu cara gue lagi untuk bisa mengeksplorasi lagi kan, apa namanya, gaya seni lagi. Oh bisa sampai sejauh apa sih gitu kan. AI ini ngegenerate gambar tuh atau ngegenerate ya video nanti gitu kan. AI gambar kan sama video sama aja kan outputnya kan. Kalau gambar statik, video kan bergerak motion segitu doang. Jadi ini gue tes pakai gambar gitu. Jadi udah bisa sejauh ini sekarang. Jadi kita bisa ngapain aja sekarang sama AI gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa apa namanya gue sampai di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa bantu share, like sama komen di situ website juga daunsenur.com ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.